Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Rianti dari kelas D4 Teknik Informatika 2B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dan juga program yang saya buat dan tugas yang saya kerjakan. Dan di sini yang pertama ada laporan saya, yaitu membuat program OOP sederhana dengan bahasa pemrograman C#. Lalu di sini ada pendahuluan yang memuat materi, yaitu yang pertama adalah enskapsulasi, yang kedua ada kelas, yang ketiga ada deklarasi dan atribut dan metode, yang kelima ada class member, selanjutnya ada objek, dan ada access modifier. Yang pertama, enkapsulasi. Enkapsulasi itu adalah sebuah metode untuk mengatur struktur kelas dengan cara menyembunyikan alur kerja dari kelas tersebut. Hal ini bertujuan untuk menyembunyikan informasi dari metode dan properti dengan alasan keamanan. Yang selanjutnya yaitu kelas. Kelas merupakan blueprint cetak biru untuk menciptakan suatu instance dari objek di mana terdiri dari sekumpulan objek dengan kemiripan data, properti, atribut, fungsi, behavior, metode, dan relasi ke objek lain. Selanjutnya ada deklarasi kelas, public class. Contohnya seperti itu. Mulai deklarasi kelas untuk kelas. Setiap program dalam Java memiliki sekurang-kurangnya satu kelas yang ditetapkan agan sebagai programmer. Lalu selanjutnya ada atribut dan metode. Properti atau atribut adalah data yang membedakan objek satu dengan objek lainnya. Contoh, objek manusia yang memiliki atribut tinggi, umur, dan berat. Lalu selanjutnya ada class member. Class member dalam C# adalah class member yang mewakili data dan perilaku kelas. Seperti kelas anak sepertinya. Class member adalah anggota yang dideklarasikan di kelas dan semua itu tidak termasuk konstruktor dan destruktor. Dideklarasi di semua kelas dan hierarki pewarisannya. Jadi mewariskan sifatnya dari kelas induk. Lalu selanjutnya ada objek. Objek merupakan segala sesuatu yang dapat dibedakan satu sama lain. Contohnya manusia, mobil, hewan, tumbuhan, tempat, atau bahkan tidak bersifat fisik seperti kejadian atau konsep. Lalu selanjutnya ada access modifier. Access modifier adalah sebuah hak akses yang diberikan kepada sebuah variabel atau metode atau kelas dengan tujuan untuk menjaga integritas dari data tersebut ketika ingin diakses objek lain. Lalu selanjutnya menjelaskan shortcode yang percobaan. Di sini ada 3 kelas. Di sini ada kelas induk, yaitu kelas produk yang mempunyai kelas turunan 2, yaitu DVD dan book. Di dalam kelas produk ini kelas produk mempunyai 2 properti, string, private string myType, private string myTitle. Lalu di sini ada public product, yaitu konstruktor yang memiliki metode kosong, sebuah metode yang namanya kelas itu sendiri. Setelah itu ada konstruktor atau metode public product yang bernilai dengan parameter string type dan string title. This my type sama dengan type, yaitu this di sini merujuk ke kelas produk. Propertinya my type. Lalu parameternya ada type.
Lalu di sini ada public string myType, lalu getter, setter. Sebuah metode yang berfungsi untuk memanggil dan menyimpan value terhadap suatu variabel tertentu dan disimpan ke variabel myType. Lalu di sini ada getter setter lagi, yaitu myTitle. Lalu di sini ada kelas DVD dan kelas book. Yang pertama kelas DVD, public class, extends product. Jadi kelas DVD adalah turunan dari kelas product. Seperti kelas member, kelas turunan ya, seperti itu. Metodenya bisa, mengapa public? Karena metodenya bisa diakses dengan kelas lain juga. Seperti ini, public class. Ini public class, namun product test tidak public class, hanya kelas saja. Lalu di sini ada konstruktor, metode yang nama kelas itu sendiri, yaitu public DVD dengan mempunyai dua parameter ya. Dua parameter di sini mengacu ke kelas induk, yaitu string title dan string duration. Namun di sini ada protected string duration, yaitu modifier privat akan membuat member kelas hanya bisa diakses oleh dalam kelas itu sendiri. Jadi protected string duration hanya bisa diakses di kelas DVD ini saja. Lalu di sini myType-nya bervalue get setter tadi untuk value di sini. Lalu console white line yang muncul di output. Lalu di sini ada getter setter lagi. Lalu selanjutnya ada class book, public class book yang extends ke kelas product, ke kelas induknya. Protected string background, jadi membuat member hanya bisa diakses oleh dalam kelas itu sendiri. Jadi background ini hanya bisa diakses untuk class book. Lalu ada method public book yang memiliki tiga parameter yang mengacu ke base-nya itu type dan title, mengacu ke kelas induk yaitu type dan title. This myTitle title. Di sini mengacu ke kelas book. myTitle mengacu ke title, myTitle yang di product di sini, lalu nama parameternya title. Lalu selanjutnya getter setter. Lalu selanjutnya ada product test. Product test di sini untuk menjalankan ketiga kelas yang telah dibuat. Dan di sini ada product book, product one sama dengan new book. Book product 1 mewakili kelas book dan menyesuaikan parameter yang ada di kelas book, yaitu ada myType, myTitle, dan juga ada background. Lalu product 2 mewakili kelas DVD yang memiliki parameter 3, yaitu myType, myTitle, dan juga duration. Di sini console white line untuk memunculkan ke layar, ke konsol. Jadi product one is a book called SysUp Object Oriented Solution and has 300 lembar, 300 halaman.
Lalu lanjut, product 2 is a maka outputnya seperti ini. Baik, untuk program yang kedua, yaitu di sini saya membuat universitas sebagai kelas induknya, lalu mempunyai kelas member atau kelas turunan, mahasiswa, dan dosen. Di sini sama seperti yang sebelumnya, public class universitas. Public class ini bisa diakses di kelas manapun karena public. Lalu selanjutnya memiliki dua properti, yaitu private string nama dan private string umur. Lalu selanjutnya di sini ada method public universitas yang mempunyai dua parameter, yaitu string nama dan string umur. Di sini getter setter lagi seperti yang sebelumnya, name, get, return nama, set nama value, public string age, return umur, dan set value. Lalu di sini ada kelas mahasiswa, extend universitas, itu protected stringnya hanya bisa diakses di kelas ini saja, yaitu myprodi, karena yang mempunyai kelas yaitu di mahasiswa. Public class mahasiswa, metode mahasiswa yang memiliki 3 parameter. Lalu di sini ada getter setter lagi. Lalu di sini ada kelas dosen, protected string mengajar, karena yang hanya mengajar untuk mahasiswa adalah dosen. Public dosen metode dosen di sini memiliki 3 parameter, nama, umur, dan juga mengajar. Console white line, selamat datang di Politeknik Pos Indonesia. Lalu selanjutnya universitas tes. Di sini ya ada objek satu untuk mewakili kelas mahasiswa, yaitu new mahasiswa yang memiliki 3 parameter yang menyesuaikan parameternya di kelas mahasiswa, yaitu name, age, dan juga prodi. Lalu di sini ada objek 2, yaitu mewakili kelas dosen, yaitu the name, age, dan juga ada relation mengajar. Lalu seperti ini outputnya. Selamat datang di Politeknik Pos Indonesia. Mahasiswi dari Bandung bernama Reza Rianti, berusia 20 tahun dan prodi D4 Teknik Informatika 2B. Dosen informatika di Politeknik Pos bernama Pak Bayu, berusia 25 tahun dan mengajar pemrograman 2. Baik, itu penjelasan shortcode yang saya buat dan saya kerjakan. Lalu selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pada praktikum ini banyak beberapa ilmu yang baru seperti enkapsulasi, class member, get setter, cara mengatasi adanya error karena percobaan yang di modul itu ada errornya, dan telah saya kerjakan di latihan ini, di laporan ini, setelah saya jelaskan. Menurut saya begitu sulit, cukup sulit karena mengatasi error kadang tidak semudah itu. Tapi alhamdulillah saya telah selesai mengerjakannya di hari ini, di hari terakhir pengumpulan. Tapi saya bangga kepada diri saya sendiri karena saya bisa menyelesaikan tugas ini, walaupun membutuhkan waktu yang agak lama, tidak secepatnya dikumpulkan. Tetapi tidak apa-apa karena saya belajar dari proses yang saya alami, proses mencari materi, proses belajar dari error tersebut. Lalu saran, semoga dengan adanya latihan ini dan dicoba mengerjakan program, mahasiswa dapat memahami bahasa pemrograman C# dan dapat menambah ilmu.
serta mengasah cara berpikir secara logika supaya dapat dengan mudah memecahkan masalah. Dan juga diharapkan mahasiswa bisa mengembangkan program-program tersebut untuk dikembangkan pada aplikasi lain. Baik, sekian dari presentasi saya, penjelasan laporan, materi, dan juga shortcut program. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.